من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. Jelas nggak suaranya? Alhamdulillah. Dari jam berapa kita ngumpul ibu semuanya? Jam 7. Dari subuh. Yang dari subuh mah panitia. Masya Allah. Cek. Alhamdulillah. Bu, ini kita berasa kayak pengantin sunat ini. Apa bu? Diri. Inilah Pak. Mohon maaf ya Pak, kalau kita di hadapan ibu-ibu sebelum ceramah kita sudah diatur, kita disuruh diri, nggak apa-apa kita diri, alhamdulillah. Iya. Emang ibu, kalau saya duduk, saya ceramah setengah mati, yang di belakang nyender sama tiang setengah mati. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semangat sampai dengan pengajian selesai, insya Allah. Yuk, mari sama-sama kita awali dengan saling mendoakan. Afsus salam bainakum, saling memberi dan menjawab salam. Mudah-mudahan salam kami dijawab dengan kompak dan ikhlas semuanya. Amin ya Rabbal. Yang jawabnya lantang, yang jawabnya ikhlas, kita iringin doa. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Yang jawabnya lantang, kita iringin doa anak cucunya soleh dan soleha. Amin. Yang wajah-wajahnya punya utang, mudah-mudahan utangnya lunas. Amin lagi. Jadi ketahuan punya utang ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Bismillah walhamdulillah alladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fanusalli wa nusallim ala sayyidi rasulillah sayyidi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dahu falhamdulillah. Yang pertama-tama yang kami muliakan, yang kami hormati segenap para alimil ulama, para tuan-tuan guru, para ustadz, ustadzah, mereka-mereka yang senantiasa mewakafkan usianya untuk mendidik kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kami sebutkan satu persatu, kita doakan semuanya mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan rezeki yang luas, diberkahi ilmunya, dan diberikan hidupnya bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan salam selanjutnya kami haturkan dengan penuh segala hormat kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat
orang tua kita, pengurus DKM Masjid Al-Istiqamah, dan juga seluruh panitia penyelenggara beserta aparat pemerintah yang membersamai kita pada pagi hari ini. Semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah permudah segala urusannya. Amin ya rabbal Alamin. Salam teristimewa dan salam mahabbah dan ta'zim kami berdua sampaikan untuk seluruh jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ayahanda dan ibunda, wabil khusus kepada bidadari-bidadari surga. Amin. Bu, kalau urusan surga aminnya yang kencang. Bidadari surga yang paling kencang masuk surga duluan. Masuk duluan, meninggal duluan. Dikerjain pagi-pagi, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini dalam rangka memperingati momentum yang paling dahsyat sepanjang zaman yang Allah berikan kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, hidup bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bu, kalau anak kembar begitu, kalau ngomong tergantian sini, tergantian situ, gitu ya Bu ya. Biar kelihatan kembarnya Ibu. Itu barusan kita tektokan gitu, latihannya 3 bulan ini. Kelihatan kembar nggak? Alhamdulillah, terima kasih. Bu, mukanya ada gelap ya Bu ya. Baru pulang umroh Bu. Jadi siang-siang tengah hari bolong tuh dia tawaf tuh. Kagak pakai apa namanya? Apa? Sunblock. Akhirnya gelap dia deh, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan dia baru pulang kemarin Bu. Ini semuanya masih ada hawa-hawa malaikat tanah haramnya, semuanya ketularan bisa berangkat haji ke kita. Amin ya rabbal alamin. Bu, jadi mohon dimaklumi wajahnya agak gelap, suaranya habis. Ibu tahu nggak di sana tuh sekarang nggak boleh pakai transmitter. Ibu paham nggak transmitter? Transmitter tuh kalau mutawifnya pakai alat, semua jamaahnya dengar di kuping. Itu udah nggak boleh pakai transmitter. Kenapa? Katanya mengganggu saluran komunikasi keamanan masjid. Jadi semuanya manual lagi. Jamaah saya 30 orang di belakang, saya di depan. Akhirnya saya teriak-teriak Bu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Begitu Ibu. Jadi mohon dimaklumi ya. Apalagi pas sa'i Bu, Masya Allah, emang paling enak kalau bawa jamaah tuh ada kakek nenek, enak dah. Nurut semuanya Ibu. Kita bawa, ada jamaah orang Jawa, mohon maaf nih orang Jawa ya, ada. Begitu kita bawa inna sofa wal marwata wal marwoto, begitu. Kok jadi marwoto? Emang di Jawa gitu. Tapi luar biasa, semua jamaah sedang numpuk di tanah suci. Mereka semua jamaah Indonesia khususnya itu lagi banyak, lagi rame di sana. Alhamdulillah. Rupa-rupanya Ibu ya, kayaknya banyakan orang yang berduit ya Bu ya. Soalnya pada berangkat umrah semua. Mudah-mudahan semuanya ketularan umrah. Yang aminnya paling semangat berangkat duluan. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Bu, pegal nggak Bu? Nengok sini, nengok sini. Udah kayak main voli ya. Masya Allah. Jadi saya mau bikin kesepakatan dulu nih sama saudara saya yang sweet, ngomong 5 menit duluan, nanti gantian 5 menit duluan. Kira-kira setuju nggak Bu? Setuju ya? Tunggu dulu. Kenapa? Kita bikin kesepakatan juga. Ini mohon maaf ya, ini karena banyakkan ibu-ibu. Jadi kadang-kadang saudara saya mohon dimaklumi yang dipanggil ibu-ibu terus. Dikit-dikit Bu, dia nggak pernah manggil ke sono Pak. Dia takut sama bapak-bapak.
Tapi insya Allah mudah-mudahan Bu, ini tanda Pak, kalau ibu-ibu kita semangat di wilayah kita, tandanya anak cucu keturunan kita yakin solehah soleh semua, amin ya Rabbal. Ngomong lagi deh. Ya udah, gue duluan deh, gak usah pakai sweet ya. Iya nggak usah. Lo minum dulu dah. Iya. Yang banyak. Alhamdulillah. Bisa lo teriak mulu Bu, begitu dah jadinya. Bu, kedengeran ya? Enakan begini, apa begini? Agak diangkat, gini ya. Oke, siap. Alhamdulillah. Biasanya ini kita suka megang itu mic yang begini Bu. Ini mic di sini nih, jadi tangan nganggur, ini mau ngapain bingung. Tapi kita megang begini aja kan. Masya Allah. Hari ini sejatinya kita bukan dikumpulkan oleh panitia ataupun pengurus masjid. Hakikatnya yang mengundang kita ngumpul di tempat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan di tempat ini, dipilih dari ribuan hamba yang ada di sekitar masjid, yang mereka mungkin pada hari ini banyak yang lebih memilih liburan, banyak munduran kali ya, banyak yang memilih untuk istirahat, banyak yang milih nonton, banyak yang milih YouTuber, banyak yang milih ke sono ke sini. Cuman yang menjadi pilihan Allah datang ke tempat ini. Kitalah yang ada di sini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan banyaknya jumlah kita menandakan alhamdulillah wilayah kita masih mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngumpul di mana tempat ada yang merayakan peringatan Isra wal Mi'raj. Di sini pun juga nih judulnya memperingati Isra Mi'raj. Kenapa mesti diperingati? Karena memang momentum dahsyat ini terjadi hanya sekali saja sepanjang zaman, dari penciptaan manusia paling awal Nabi Adam sampai akhir zaman. Nggak ada lagi yang namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Hanya diberikan oleh kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa munkiruhu ba'da ilmihi kafiran wa fasiqan. Dan kalau sudah datang pengetahuan kepada kita tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad, tapi kita masih meragukan tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad, maka dia bisa terjumus kepada kekafiran, terjumus kepada kefasikan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena memang peristiwa Isra Mi'raj itu dahsyat. Jangankan di zaman kita nih, di zaman Nabi. Di zaman Nabi, begitu Nabi cerita Isra wal Mi'raj, itu banyak yang tak percaya. Bahkan para sahabat ada yang mereka jadi ragu-ragu lagi, benar apa enggak nih Muhammad. Bahkan ada sebagian besar muslimin yang murtad. Ini menandakan bahwasanya Nabi berangkat Isra wal Mi'raj itu full jasad dan roh, bukan mimpi. Bukan sekedar cuma cerita dongeng mitos, bukan, tapi kejadian nyata. Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jasad dan rohnya. Buktinya, kalau andai kata Nabi cuma cerita nih pakai mimpi, saya mimpi Isra wal Mi'raj, andai cuma ngomong mimpi, enggak, nanti nih banyak muslimin pada saat itu yang murtad. Segitunya hidup di zaman Nabi, segitunya menyaksikan langsung Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak yang tidak percaya peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan inilah yang menjadi tonggak keimanan yang kuat. Begitu ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, Bu, gelarnya Sayyidina Abu Bakar apa Bu? As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia dapat gelar itu karena begitu ditanya, Abu Bakar, sahabat ente, masa ngaku jalan Isra wal Mi'raj, ngaku bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma dalam waktu semalam, tambah lagi katanya tembus sampai ke langit ke-7. Macam nentu sahabat ente. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik la sadaqtuhu. Andai saja Nabi Muhammad bercerita lebih dahsyat dari apa yang dia ceritakan, saya yang paling pertama orang yang membenarkan. Alhamdulillah.
Lillah. Jadi emang ini cerita iman kalau dia kayak begini. Bu, ini saya melihat nih di depan nih ibu-ibu nih sama bapak-bapak beda nih kontras. Kenapa? Ibu-ibu bawa tas, bapak-bapak nggak ada tuh. Nih beda nih. Ada fungsinya bu. Ngapain? Nah itu dia. Pisang lewat masuk, jeruk lewat masuk, aqua botol yang kecil lewat masuk. Saya pernah nanya tuh, bu, bawa tas buat apa? Dari rumah mah kosong Pak Ustaz. Pulang haji berat. Apa aja dimasukin begitu, Masya Allah. Bu, ibu lagi masukin roti ke dalam tas. Contoh nih ya, masukin roti ke dalam tas, nggak taunya di roti itu ada semutnya. Ada semut, ngikut pulang sama ibu. Ibu dari sini pulang rumah, diajak kondangan. Kemana? Kondangan ke daerah Bandung bisa. Dari sini ke Bandung berapa jam? 2 jam ya. Naik tol ya, 2 jam. Dari sini ibu ke Bandung 2 jam. Sampai sono ibu keluarin tas ibu, ada roti yang tadi dimasukin, sama semut-semutnya ada di situ. Begitu dikeluarin, ditaruh, semutnya keluar dari itu tempat roti. Begitu keluar, itu semut ciputat. Ini ciputat bukan ya? Semut ciputat ketemu sama ciputat semut Bandung. Apa bahasa Sundanya? Dari mana? Bujuk. Di mana? Mana di mana gitu ya? Kamu dari mana gitu kali ya? Wah saya mah kagak ngerti bahasa Sunda. Saya cuma ngerti 3 bahasa Sunda. Ngartos, tarantos, buka sikit jos. Jadi semut Bandung ketemu sama semut Ciputat, nanya, ente dari mana? Saya dari Ciputat. Berapa jam ke sini? Cuma 2 jam. Nggak mungkin jalan kaki aja nggak bakal sampai hayat ente nggak bakal bisa sampai dari Ciputat jalan kaki ke Bandung. Secara dimensi semut mustahil bisa melakukan perjalanan dari Ciputat ke Bandung jalan kaki, mustahil. Tapi bisa mungkin karena kenapa? Karena dibawa sama ibu. Begitupun baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul dia seorang manusia. Manusia kita punya batasan. Kita ini badan punya batasan. Kita kalau masuk ke dalam air, kita masuk ke dalam kolam renang 10 meter aja kita nyelam. Ini rasanya kayak ketekan, kayak budek gitu kan? Kayak apa namanya, tekanan udara tuh semakin tipis di situ. Atau kalau kita terbang tinggi banget, yang udah pernah naik pesawat, biasanya kalau sampai di atas tuh itu kadang-kadang pengang, kuping kayak kita mesti nelen-nelen gitu. Nah, itu karena tekanan udaranya juga berbeda dengan yang ada di sini. Nah, manusia punya batasan. Belum lagi kalau kita ngelewatin stratosfer. Bu, langit warnanya apa? Biru. Padahal bukan biru. Biru itu batas jarak mata kita bisa memandang. Di luar dari langit itu hitam kalau kita lihat ibu ya, nggak ada cahaya. Nah, begitu melewati stratosfer yang warnanya biru, itu udah hampa udara, udah nggak ada lagi udara, nggak ada makhluk hidup yang bisa hidup di atas sana. Tapi kalau kita cerita seperti cerita semut tadi, bahwa Nabi Muhammad tidak berangkat sendiri tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang tadinya mustahil menjadi mungkin. Ayatnya gimana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil, hafal semuanya. Subhana. Kenapa Allah awali dengan maha suci? Karena memang hanya Allah yang sanggup melakukan perjalanan itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha suci zat yang asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad nggak jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segala, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Suci, maka cukup dengan Allah katakan kun fayakun, berangkat Nabi Muhammad. Bisa tuh dalam waktu sekejap
dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, tembus langit pertama sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ngelewatin alam malakut, sampai masuk ke alam mustawa, sampai masuk ke alam rafaf, arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ini ngaji dikit ya Bu, ya ngaji dikit nih. Ntar sama dia ntar aja udah. Ini kalau ngaji nggak boleh ditanggung-tanggungin, kudu dipulih dulu. Lo taruh dulu lagi dah. Bu, Ibu, sabar ya. Alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad SAW berangkat dari mana Bu? Masjidil Haram. Di dalam satu riwayat Nabi berangkat dari rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani itu adalah saudaranya sebaginda Nabi Muhammad, masih salah satu anak daripada pamannya, yaitu Abi Thalib. Nah, Ummu Hani ini dulu pernah dilamar sama Nabi Muhammad, tapi ditolak sama Ummu Hani. Pernah tuh. Nah, jadi ini beliau saudaranya berangkatnya dari situ. Nabi sedang tidur di rumah itu, kemudian malam dibangunkan oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya, kemudian dibersihkan dengan sebersih-bersihnya, baru diberangkatkan Nabi Muhammad naik kendaraan yang namanya buraq. Begitu naik kendaraan yang namanya buraq, terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya kenapa itu yang menjadi dalil kalau kita di Masjidil Haram Pak, di Mekah Al-Mukarramah, sholat di dalam masjid atau sholat di hotel atau sholat di batasan tanah haram, itu satu rakaat kita dibalas 100.000 kali lipat. Masya Allah. Baik di masjid ataupun di luar masjid. Itu karena dalilnya tadi, Nabi berangkatnya bukan di Masjidil Haramnya, tapi Nabi berangkatnya dari rumah Ummu Hani. Tapi disebutkan di dalam ayat minal Masjidil Haram, artinya seluruh tanah haram itu masuk wilayah Masjidil Haram. Alhamdulillah. Beda sama di Madinah. Madinah Masjid Nabawi, sholat satu rakaat di situ diganjar 1000 kali lipat. Tapi cuma di dalam masjid, keluar dari masjid udah nggak dapat pahalanya. Meskipun masih wilayah tanah haram, tapi kalau tidak di masjid dia nggak dapat pahala 1000 kali lipat. Tuh dalilnya. Bu, dari Masjidil Haram terbang ke Masjidil Aqsa, mampir dulu tuh. Kemana mampirnya? Mampir ke Syajarat Musa, pohonnya Nabi Musa. Di situ disuruh turun sholat 2 rakaat kata malaikat Jibril. Naik lagi, berangkat lagi, mau sampai ke Baitul Maqdis. Ada yang namanya tempat lahirnya Nabi Isa, Baitul Laham. Di sini sekarang disebutnya Bethlehem, yang sedang dikuasai oleh Israel sekarang tuh. Nabi disuruh turun, Nabi disuruh sholat 2 rakaat di situ. Jadi ternyata setiap ada tempat yang mengandung keberkahan, kita disuruh tabarruk, mencari keberkahan. Entah kita bisa berdoa di sana, entah kita bisa dirikan sholat sunnah mutlak. Masya Allah. Makanya kalau ibu berangkat nih haji atau umroh, pergi ke Masjid Nabawi, itu di Masjid Nabawi itu ada namanya Masjid Ghamamah, ada Masjid Sayyidina Ali, Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Umar, Masjid Sayyidina Utsman. Itu semua masjid disebutnya. Tapi dipakai sholat enggak? Enggak. Ada azannya enggak? Enggak. Cuman petilasan aja bahwa itu adalah rumahnya para sahabat. Dahulu zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke masa-masa ulama salaf dan khalaf, mereka mengambil keberkahan di rumah sahabat-sahabat yang mulia. Mereka bikin sholat sunnah mutlak. Makanya di mana tempat sering dibikin orang buat bikin sholat sujud, di annahu yasjud sumiyal masjid, karena orang sering sujud di situ disebut masjid. Tuh sejarahnya Bu. Begitu sampai di Bethlehem, naik lagi terbang ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa baru Nabi disuruh mengimami seluruh arwah para anbiya, menjadi makmumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi sholat, baru tuh diberangkatin terbang ke atas langit. Bu, langit pertama tertutup rapat, jadi nggak ada yang bisa tembus. Bahkan jin iblis sekalipun nggak ada yang bisa tembus. Dulu mereka bisa tembus, bisa mencuri kabar langit, bisa ngeliat-liat tuh kabar yang akan datang, sehingga banyak para kahin yang bisa ngeramal segala macam. Tapi begitu lahirnya baginda Nabi Muhammad, tertutup rapat langit. Kapan dibukanya? Dibukanya pada saat Nabi Mi'raj ke sana. Begitu naik, gerbang pintu langit pertama tertutup. Malaikat Jibril mengucapkan salam, Assalamualaikum
Dijawab sama malaikat penjaga gerbang langit pertama, waalaikumsalam, man anta, siapa engkau? Ana Jibril, aku adalah Jibril. Wa man ma'ak, ya Jibril, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Muhammad Rasulullah, bersamaku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'i Muhammad, iftah bab, buka ini gerbang, bersamaku Nabi Muhammad. Awagat bu'idha alaih, apakah sudah waktunya dia datang kemari? Naam. Akhirnya begitu dibuka, seluruh penghuni langit pertama, malaikat-malaikat yang ada di sana mengatakan, marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'. Selamat datang kami ucapkan kepadanya, dan inilah penantian yang kami nantikan sepanjang zaman, kedatangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi masuk, disambut sama kakeknya. Siapa kakek Nabi Muhammad? Abul Bashar, bapaknya para manusia. Dialah adalah Nabi Adam. Bu, Nabi Adam kakek kita semua. Nabi Adam kakeknya Nabi Muhammad. Dia bilang, marhabannya ibnu Saleh, selamat datang anakku yang soleh. Marhabannya Nabi Saleh, selamat datang Nabi yang paling terbaik. Masya Allah. Sampai di situ masuk ke langit kedua, ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Diriwayatkan Nabi Yahya, Nabi Isa rupanya sama, kayak anak kembar. Dia kayak Nabi Yahya sama Nabi Isa ini kayak orang baru keluar dari kamar mandi, segera mukanya, rambutnya basah. Masuk ke langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf yang tampannya luar biasa. Masuk ke langit keempat, Nabi Idris, Nabi yang dengan jasad-jasadnya sudah ada di langit. Jadi ada dua Nabi yang masih hidup sampai sekarang, ada di langit. Ada dua Nabi yang masih hidup, ada di darat, ada di bumi. Siapa itu? Bu, yang ada di langit Nabi Isa, yang satu lagi Nabi Idris. Yang ada di dunia, yang masih hidup sampai sekarang, yang satu namanya Nabi Khidir, yang satu namanya Nabi Uzair. Kalau ngaji sama kiai-kiai nanti dikupas tuh. Begitu di langit kelima ketemu Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di situ dibawa lagi tembus sampai ke Baitul Sidratil Muntaha. Ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat yatufunal malak, bertempat di mana semua yang namanya malaikat tawaf. Haulal Baitul Ma'mur, haulal Baitul Ma'mur, mengelilingin tuh, muter-muter di Baitul Ma'mur. Jadi memang Allah ciptakan porosnya langit sama sejajar sama poros di bumi, yaitu ketika manusia tawaf di Mekah, kalau ditarik sampai subuhnya ke atas sampai ke Baitul Ma'mur, malaikat pun tawaf di Baitul Ma'mur. Masya Allah. Sampai situ semuanya malaikat bergemuruh. Ada yang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang namanya malaikat itu diperintah tasbih, dia tasbih sampai kiamat. Diperintah zikir, zikir sampai kiamat. Diperintah sujud, sujud sampai kiamat. Begitu sampai tembus Sidratul Muntaha, dibawa lagi masuk ke alam arasnya Allah. Di situ malaikat Jibril udah nggak bisa lagi nemenin. Sampai di situ masuk ke dalam aras Allah, udah nggak terdengar lagi gemuruhnya para malaikat. Karena malaikat udah nggak ada yang bisa sanggup masuk ke sana. Bahkan malaikat Jibril pun nggak bisa masuk ke dalam. Yang bisa ada di dalam adalah malaikat hamalatul arsy yang tugasnya mikul aras Allah. Aras Allah itu apa? Aras Allah itu adalah singgasana, bagaikan tempat duduk Allah. Bukan. Jadi singgasana itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simbolitas bahwa ada yang namanya raja, diraja, maharaja, yang enggak ada lagi semua yang bisa menandingi ketinggiannya. Allah menciptakan aras cuman sebagai tempat Nabi Muhammad mengambil perintah sholat. Alhamdulillah. Nyampe Nabi di hadapan arasnya Allah, Nabi sujud, Nabi ucap at-tahiyatul mubarakatus thayyibatu. Allah ucapkan salam buat Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad jawab lagi salam Allah dengan mendoakan umatnya, mendoakan kita semua. Assalamu alaina wa ala
ibadillahis salihin. Sayangnya Nabi Muhammad sama kita, kepengen kita umatnya juga ngerasain nikmatnya apa yang Nabi rasakan, supaya umatnya merasakan nikmat seperti yang Nabi rasakan. Makanya as-sholah mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kalau kita lagi sholat, kita seolah-olah sedang merasakan apa yang Nabi rasakan pada saat mi'raj. Alhamdulillah. Begitu dialog itu terjadi, semua malaikat yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, semuanya mengucapkan dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dialog ini diabadikan di dalam bacaan sholat kita. Makanya ternyata kita tidak mengulang peristiwa Isra Mi'raj cuman di bulan Rajab. Enggak. Ternyata kita selalu memperingati dan mengulang-ulang dialog yang terjadi di Isra Mi'raj setiap hari 5 kali. Di mana? Di dalam sholat kita. Alhamdulillah. Aus gua gantian loh. Alhamdulillah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, barusan kita sudah dengarkan paparan dari saudara saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan ditutup dulu. Kita kemarin dapat amplop bagi 2, tugasnya masih sama. Enak aja makan gaji buta loh. Ya, bukan apa-apa Bu, bukan apa-apa nih Maya. Mohon maaf ya Bu ya. Semua udah dibahas. Dari mulai kenapa Isra Mi'raj udah dibahas, dalilnya udah dibahas, kisahnya udah dibahas. Saya ngomong apa lagi? Tadi saya udah mikirin, ini yang belum dibahas apa dia nih, dialog at-tahiyatul mubarakatus nih. Entar itu bagian gua. Dia bawa juga. Lalu saya bahas apa? Assalamualaikum. At-tahiyatul udah beres, assalamualaikum. Masya Allah. Mohon maaf ya Bu ya, bapak-bapak mohon maaf, inilah anak kembar. Kadang-kadang kita suka berdebat. Saya yang lahir duluan Ibu, bedanya sama dia 9 menit Pak. Makanya kebanyakan kalah saya mah. Ya Allah, dari adik saya nungguin kapan gua ngomongnya. Udah ngasih kode Bu, udah ngasih kode, saya pakai send. Disuruh taruh lagi. Ya Allah, maafin saudara saya ya Bu ya. Namanya juga anak kembar. Nih kalau kembar begini dah, memang sama ibu kita nih disuruh untuk selalu kompak sampai tua. Jadi harus saling berbagi. Bahagiaku, bahagiamu, begitu. Kalau kata orang Jakarta, seneng lo, seneng gue. Derita lo, derita gue. Duit lo, duit gue. Bini lo, bini gue. Lo bini gue. Duit mah bisa patungan, bini masa bisa patungan. Masya Allah. Udah, duduk. Oh iya. Gantian. Ya. Udah, duduk. Nah. Bu, Masya Allah. Udah kita sholawatan dulu aja dah ya. Sholawatan deh. Kita baca sholawat. Mudah-mudahan sholawat pagi hari ini. Tadi sudah baca sholawat semua kan? Alhamdulillah. Gantian. Kembar mau ngambil barokahnya, mau ngalap berkah. Kita yakin, sangat seyakin-yakinnya. Di sini, di tengah-tengah kita semuanya, di hadapan kami, bapak-bapak dan ibu-ibu yang lisannya diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang doanya selalu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca sholawat biar saya pun dapat keberkahannya. Sama-sama sholawatnya bareng-bareng, sholawat yang gampang aja biar bisa ikut semua, insya. Ayo sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala taha Rasulullah, salatullah, salamullah, ala yasin
حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله. Ayo ibu yang di belakang baca semua sholawatnya. Angkat suaranya Pak. Salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wa iqmah wa min hamdi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin hakim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang bawa niat, yang bawa hajat, yang bawa munajat, yang bawa doa, yang bawa cita-cita, yang bawa harapan dengan sholawat dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa kalau kita sholawat. Bapak ibu, kita sholawat itu adalah salah satu hal yang diwajibkan ketika sholat. Betul apa enggak? Makanya kalau sholat enggak baca sholawat, sudah dipastikan sholatnya batal. Makanya baca sholawat luar biasa Bu, pahalanya 10 kali lipat. Kita baca sekali nih, pahalanya 10 kali lipat. Barusan dari pagi kita udah baca sholawat udah berapa kali? Nah hitung dah tuh, berkali-kali lipat, berpuluh-puluh lipat, beratus-ratus kali lipat. Alhamdulillah. Dalilnya kan ada, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Disebutkan bahwasanya siapa orang yang bersolawat sekali aja, maka baginya 10 dari solawatnya Allah untuk yang baca solawat. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah Bu, alhamdulillah kalau urusan sholat saya yakin ibu-ibu punya semangat untuk menjaga sholatnya. Betul atau betul? Nih, ntar lagi masuk yang namanya bulan suci. Alhamdulillah ini Rajab nih udah mulai pemanasan. Yang puasa sunnah mulai dari Rajab, yang baca Quran mulai dari Rajab. Yakin kalau ada yang dimulai dari mulai bulan Rajab, nanti sampai Ramadan dia sampai garis finishnya. Mau khatam di bulan Ramadan, awalin dari Rajab. Jangan coba-coba ntar mau khatam di Ramadan, bacanya ntar nunggu masuk Ramadan. Yakin nggak bakal khatam-khatam. Mulai sekarang nih Rajab. Bu, ini bulan pemanasan. Alhamdulillah. Begitu nanti masuk bulan Ramadan, kelihatan siapa yang semangat, siapa yang tidak. Kalau masuk Ramadan Bu, azan maghrib duk Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya baca doa Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizqika bi rahmatika ya arhamar. Makan berbuka, siapa yang beresin piringnya? Ibu-ibu. Siapa yang masak tadi? Ibu-ibu lagi sibuk luar biasa. Tapi lihat sebelum azan Isya berkumandang, ini azan Isya belum berkumandang nih, ibu-ibu semua mukena dan sajadah udah rapih di masjid. Betul apa enggak? Udah rapi, ditekin tempatnya tuh. Ibu Raulah, Ibu Adek, Ibu Siti, Ibu Maimunah. Saya dari kecil sampai sekarang belum pernah lihat bapak-bapak ngetekin tempat. Kali gitu bapak-bapak pakai peci ditaruh, ini Pak Haji Hasan, Pak Haji Ali, Pak Budi, nggak ada. Itu berarti tandanya mohon maaf Bapak, ibu-ibu lebih semangat menyambut Ramadan daripada kaum bapak. Betul ya Bu? Alhamdulillah. Seminggu pertama seminggu pertama Pak, biarin kita kasih kirang dulu dia.
Begitu masuk minggu kedua, nah, mukena sejadah udah sampai duluan di masjid, tapi dia udah survei, emak udah survei Pak, dari hari pertama sampai hari ketujuh dia udah tahu siapa imam yang bacanya cepat, siapa imam yang bacanya lama. Dia udah tahu tuh. Biasanya yang masih muda bacanya cepat, yang udah tua bacanya, nah bukan saya yang ngomong ya. Kalau giliran imamnya anak muda Pak, Fatihahnya satu kali napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mak langsung, ini dia imam gue. Jam 8 tarawih selesai. Coba yang imam bapak-bapak udah tua, musuhnya ibu-ibu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau ada emak-emak yang udah terlanjur masuk masjid, belum sholat dulu Pak, dia duduk aja. Nungguin imam baca waladhdallin. Yang lain mah jamaah amin. Mak baru naik usul di sunat tarawih. Allahu akbar. Kelakuan siapa itu? Bukan emak-emak di sini ya Bu ya. Sono Jakarta, kampung saya Kramat Sentiong. Udah kebanyakan pada dijual tanahnya, pindah ke pinggir Ciputat. Masya Allah. Itu mama tuh dia nyuruh anaknya dulu. Begitu minggu kedua anaknya duluan yang ke masjid. Neng, coba ke masjid duluan Neng. Kenapa Mak? Lihat dulu itu di mading masjid ada pengumuman. Imam sholat tarawih malam ke-8 siapa? Kan mama udah tahu deh siapa yang baca lama, siapa yang bacanya cepat. Begitu tuh anak ngomong imamnya yang bacanya lama nih Mah, nggak jadi, lo ambil lo kena sama sejadah gua nggak mau sholat di masjid, kelarnya jam 10 malam. Masya Allah. Bu, saya nanya kenapa sih Bu kalau imam pilih-pilih? Ini emak-emak pernah kejadian katanya. Jadi Ustadz nih, mohon maaf nih Ustadz nih, saya begitu sholat di Masjid Al-Istiqomah nih, wah, imamnya Al-Hafiz LCMA, bacanya 1 juz. Nih emak-emak yang ketemu sama Imam Al-Hafiz kapok, ditandain itu masjid. Besok dia nggak mau sholat di Masjid Al-Istiqomah, dia cari masjid yang lain. Begitu dia ke masjid yang lain, imamnya gantian, tadi di sono, dia di situ. Dia pindah masjid Pak, ternyata imamnya juga pindah di situ. Begitu imamnya Bismillahirrahmanirrahim, kata mama, gue kenal nih imam nih. Suaranya yang kemarin nih, Masya Allah. Akhirnya kena lagi sholat tarawih lama. Besoknya dia nggak mau lagi, dia pindah lagi, dia cari lagi. Begitu dia cari, udah gue sholat di musola aja deh, nggak usah masjid gede pasti imamnya Al-Hafiz, gue cari musola yang kecil aja dah. Kalau perlu cari yang 11 rakaat aja dah. Mama begitu tuh kadang-kadang, yang 2, 3, yang 11 dicari yang 11. Begitu dia datang ke musola yang kecil, imamnya di situ. Tapi emak-emak ini berani Pak, emak-emak berani Pak. Begitu ini mama ngelihat imamnya, ini yang kemarin nih. Sebelum dia maju ke depan, imamnya dihadang. Pak Ustadz, sebentar saya mau ngomong. Pak Ustadz, tolong dong kalau jadi imam lihat-lihat yang di belakang. Ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, bacanya jangan terlalu lama. Baca yang cepet dikit Pak Ustadz. Oh begitu Mak? Iya. Oh ini Ustadz dendam. Emang gue bisa baca lama, gue juga bisa baca cepat. Dibaca cepat akhirnya tuh. Dibaca tuh, begitu selesai sholat, waladhdallin, amin. Dia baca yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Lah waladhdallin lagi. Jamaah bingungnya amin lagi kita ya. Biarin ikutin imam. Amin. Imamnya nyadar, waduh, Al-Maun berubah jadi Fatihah. Diganti lagi, ayatnya diganti lagi. Bacain masih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Biar keder. Ngemnya bagaimana? Masya Allah, gara-gara emak-emak nyuruh bacanya cepet. Nih mama di belakang ngasih bantuan. Ada jamaah mama di belakang teriak, lakum. Imamnya dengar, oh iya lakumnya. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum walakum. Waladhdallin lagi. Imam bisa mempengaruhi sampai emak-emak. Makanya dia emak-emak jangan banyak protes, udah ikut aja, udah sholat aja. Bu, ntar kita mulai buktikan masuk Ramadan, kelihatan siapa yang semangat, kelihatan siapa yang malas-malasan. Mau semangat apa mau malas? Semangat apa malas? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa orang yang udah mulai bergembira datangnya Ramadan, dia udah senang. Ini udah semangat nih ibu nih. Insyaallah semangat Pak Ustaz. Berarti kita gembira Ramadan akan tiba. Siapa orang yang bergembira datangnya bulan suci Ramadan, maka tubuhnya haram dilangkahi, disentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal. Bu, Ramadan jangan pilih-pilih imam. Setuju? Kadang-kadang emak-emak musuh sama aki-aki. Bu, bapak-bapak kita, orang tua kita itu orang yang paling rajin. Coba ibu tengok, nih Masjid Al-Istiqomah. Subuh-subuh banyakan anak muda apa bapak-bapak? Anak mudanya pada kemana? Siapa yang nyuruh tidur? Mak-mak pasti. Kesian Pak Ustadz, besok pada sekolah, begitu. Bu, bapak-bapak yang masuk di masjid subuh-subuh, banyakkan yang masih muda atau yang udah tua? Kok tahu? Ya Allah, kadang-kadang jam 4 subuh, Bu, sebelum azan subuh udah rajin kakek-kakek kita bangunin warga. Kalau di sini mungkin masih banyak yang pakai sholawat tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Begitu ya. Saya pindah ke Citayam. Habis Covid kemarin, Bu, saya pindah ke Citayam. Di Citayam, kakek-kakek juga tuh yang megang mikrofon jam 4 subuh. Tapi dia ngebangunin warga. Bangun warga masyarakat sekitar masjid. Bangun. Kakek-kakek tuh dia baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi raji'un. Doa bangun tidur jadi kabar berita duka. Ya Allah, namanya juga kakek-kakek ya Bu ya. Bu, anak muda bangunin, biar dia yang sholawat tarhim, biar dia yang azan. Saya kadang-kadang suka kesian ngelihat kakek-kakek azan, Bu. Kalau anak muda yang azan dengernya semangat. Hayya 'alas shalah. Itu kalau anak muda tuh panjang suaranya, kita di rumah enak balesnya. La haula wala quwata. Ibu-ibu mau lihat nggak ada kakek-kakek azan? Saya ada videonya. Saya bawa bukti, fakta, dan data, bukan hoax. Dengerin. Mana dia, coba sini lihat. Jadi memang sekarang masih ada buktinya. Pak Ustadz ngomong doang, ada buktinya nih, lihat nih. Mana? Pakai mic ini.
Nih dengerin kakek-kakek ajan. Ada ujungnya Bu, ada outnya, dengerin. Buktikan ayalal palang. Gua yakin yang di rumah jawabnya juga mama nih Pak nih, jawabnya Masya Allah. Bu, ya Allah, anak-anaknya bangunin nih Bu ya. Nih kita ambil permisalan nih Pak. Biasanya ibu-ibu paling senang kalau dikasih gambaran. Kita tinggal di pemukiman padat, betul? Andai, nih ngomong andai, tapi naudzubillah min andai-andai. Ada rumah di ujung kebakaran. Kalau rumahnya dempet-dempetan, kira-kira cepat gak nyambernya? Cepat. Ini kebakaran di ujung. Kita rumahnya masih jauh, tapi kita sudah mulai bangunin seisi rumah. Anak kita lagi tidur Bu. Kita apain? Kita bangunin. Neng bangun. Dia nggak bangun. Ibu apain? Siram. Waduh, kejam sekali Ibu. Disiram, lagi asik tidur disiram, nggak bangun juga. Diapain? Dijewer, ditarik, betul ya Bu ya. Pokoknya tega nggak tega, ini anak harus bangun biar selamat dari api dunia. Sekarang kita ngomong ancaman orang yang tidak sholat. Nah, ada orang yang tidak sholat, orang yang sengaja ngajak meninggalkan sholat, kutiba ismahu fi babin nar, maka tercatat terpatri namanya di pintu api neraka. Setiap hari dipanggil-panggil sampai neraka tuh orang yang dia sengaja meninggalkan sholat tanpa sebab. Na'udzubillahi min. Berarti anak-anak kita bisa terancam oleh dahsyatnya api neraka Ibu. Untuk api dunia kita rela bangunin dia. Nah, tapi kita juga harus jaga ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari dahsyatnya api neraka. Jadi mulai sekarang Ibu udah semangat, bagus. Bapak-bapak udah semangat, bagus. Tapi kita harus lebih semangat jaga anak cucu keturunan kita untuk mereka juga bisa sama-sama sholat dengan kita, insya Allah. Gantian. Alhamdulillah. Balas dendamnya lama juga ya Bu ya. Saya juga biarin aja udah dah, ngomong apa deh dia. Tapi Masya Allah Bu, Ibu mau nggak anaknya kena api neraka? Gak mau. Berarti besok subuh kalau anak kita kita udah bangun azan, anak masih tidur, Ibu apain? Bangunin. Kalau nggak bangun, siram. Kalau nggak bangun juga, seret. Kalau nggak bangun juga, gendong, bopong, taruh ke masjid, masukin dalam beduk, ketok sekencang-kencangnya lah. Kalau nggak bangun juga, bawa ke rumah sakit, mati kali itu anak. Bu, harus jadi ratu tega untuk anak kita. Biar ini kita hidupin masjid kita dengan seluruh keluarga kita. Kitanya sholat di masjid, anak kita sholat di masjid, suami kita sholat di masjid. Ramaikan masjid, hidupkan masjid. Insya Allah kalau masjid di tempat wilayah kita hidup, maka Allah akan hidupkan setiap hati-hati kita dengan kebahagiaan. Amin ya Rabbal. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah tuh sekali-kali waktu Nabi Muhammad itu kadang-kadang tuh kepengen sholat paling terakhir. Begitu ada azan dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal, kepengen tuh Nabi terakhir paling datang. Mau ngapain? Nabi mau sidak tuh rumah-rumah orang-orang yang pada masih ada di dalam rumah, nggak mau datang ke masjid. Sampai-sampai Nabi ngomong, orang yang kagak mau sholat di masjid pengen dibakar rumahnya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan saking pentingnya untuk kita bisa menjaga sholat berjamaah. Kalau apalagi di Indonesia nih, di Indonesia itu salah satu tolak ukurnya, salah satu indikatornya kehidupan sosial yang ada di wilayah tersebut bagus bisa dilihat dari
kompaknya jamaah masjid, sholat berjamaah di dalamnya. Insya Allah. Bu, Ibu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mewanti-wanti masalah sholat. Kenapa? Karena ngambil perintahnya bukan di dunia. Nabi menerima perintah ibadah-ibadah, Pak. Nabi diberikan perintah untuk haji, menerima ayatnya di bumi. Nabi diperintah untuk puasa, menerima ayatnya di bumi. Nabi diperintah untuk zakat, untuk sedekah, untuk silaturahim. Nabi menerima perintahnya, Nabi menerima ayatnya, Nabi menerima perintahnya di bumi. Tapi khusus untuk perintah sholat, Nabi dijemput sama Allah, Nabi dibawa sama Allah, Nabi diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tembus ke langit ketujuh, sampai masuk ke alam arasnya Allah. Nabi ambil perintah sholat di sana. Masya Allah, alhamdulillah. Ini menandakan betapa pentingnya urusan sholat. Makanya kalau kita, Bu, sholat nggak rapi, amal-amal yang lain nggak dilihat, amal yang lain nggak dipandang sama malaikat kalau urusan sholat kita kagak rapi. Makanya inilah mengapa sebabnya kita harus terus bisa mengutamakan, prioritasin yang namanya sholat. Karena hidup kita cuman buat nabi sama Allah, cuman buat ibadah sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Allah ciptain bukan buat foya-foya. Allah ciptain bukan buat nyari dunia, bukan, tapi buat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengejawantahan menyembah Allah dari mana? Dari sholat kita. Bu, kalau kita rajin sholat, insya Allah semua urusan beres. Jadi kalau kita punya musibah banyak, punya beban masalah hidup, punya kayaknya ujian nggak berhenti-berhenti, maka salah satu cara yang paling harus utama kita lakukan adalah apa? Perbaiki sholat kita. Dimulai dari mana? Jaga sholat jamaahnya di masjid. Insya Allah. Bu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai begitu dari atas terima perintah sholat dari Allah, turun ngelewatin lagi tuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngasih tuh namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Turun lagi ke langit yang ke-6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bilang, apa yang engkau dapatkan dari Tuhan? Sholat, perintah sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Irji ila rabbik, balik ke Tuhanmu, minta keringanan. Umatmu lemah, umatmu gak kuat ngejalanin sholat 50 waktu, gak kuat. Umatmu lemah, minta irji ila rabbik, balik ke Tuhanmu. Nabi Muhammad balik lagi ke Allah Subhanahu wa ta'ala, minta keringanan. Akhirnya dari 50 waktu dipotong setengah, dikorting. Jadi berapa, Bu? Jadi 25. Balik lagi ketemu Nabi Musa lagi, di berapa? Setengahnya. Minta lagi balik, minta keringanan. Dipotong lagi, tinggal 15. Ditanya lagi Nabi Musa, di berapa? 15. Enggak, balik lagi. Sampai 10, balik lagi. Diriwayatkan sampai 4 kali Nabi bolak-balik sampai ke-5. Begitu turun udah sampai 5 waktu, ketemu Nabi Musa bilang, balik lagi. Umatmu nggak kuat, umatmu lemah, 5 waktu berat buat umatmu. Ternyata terbukti ucapan Nabi Musa. Betul, Bu? 5 waktu kita semuanya umat muslim banyak yang bolong-bolong. Benar? Ini masjid segini lega nih, subuhnya masih banyak yang ompong. Betul, Bu? Saya mau tanya nih di sini, kalau subuh berapa soft? Alhamdulillah, Masya Allah. Dijaga kalau perlu anak-anak ibu ramein sampai ke belakang-belakang. Insya di tempat saya di Keramat Sentiong cuman 2 softnya. Soft pertama soft imam, soft makmum. Berarti 1 soft ya. Ya Allah, memang nasib. Ini butuhnya kekompakan kita bersama.
Yang muda hormatin yang tua rangkul yang muda, bikin kegiatan sedemikian rupa. Seperti halnya ini macam peringatan Isra Mi'raj ini, ada lomba-lomba anak kecilnya, luar biasa. Itu bikin kita nih mengikat semua generasi untuk bisa sama-sama menghidupkan masjid. Saya punya pengalaman pribadi. Dulu saya waktu kelas 2 SD, Pak. Nah, ini khususnya buat bapak-bapak nih. Saya kelas 2 SD itu lagi rajin-rajinnya ke masjid, lagi doyan-doyannya ke masjid. Sebelum azan udah datang duluan. Ngapain? Ikut sholawatan. Biasanya tuh sebelum azan tuh ada yang sholawat dulu tuh. Ada yang sholawat, sholatullah, salamullah. Saya kepengen suara saya didengar sama orang tua yang di rumah. Kepengen didengar suara saya sama emak saya di rumah. Saya sholawat, sholatullah, salamullah, Allah Tuhan, Rasulillah, gitu. Sampai rumah kita ngomong, Mama, denger nggak tadi awi sholawatan? Iya. Rajin ya? Iya, rajin. Begitu kita sholat jemaah, saya ingat tuh, sholat isya. Biasanya kalau di masjid musola tuh, biasanya habis sholat, setelah zikir berjamaah, ada musafahah. Sallallahu ala Muhammad. Salam-salaman semuanya tuh, bapak-bapak. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya yang tadinya ada di soft kedua, karena masih bocah nggak boleh di soft pertama. Ditanya sama jamaah, lu udah sunat belum? Belum. Kalau belum nggak boleh di depan. Akhirnya saya di belakang. Saya sholat di belakang soft kedua. Begitu selesai dakwah subhanallah akhiru dakwah alhamdulillahirabbil alamin, pada berdiri semuanya sallallahu. Begitu imam sallallahu ala Muhammad, saya langsung diri di samping imam. Ngapain? Saya rebut mic-nya. Saya rebut biar saya bisa ikut baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Masih kecil, kelas 2 SD. Satu ketika itu berulang beberapa hari gitu. Di hari keberapa gitu saya lupa, ada perbuat yang galak. Sampai sekarang saya ingat namanya, Bapak Sarhili namanya. Udah meninggal, udah lama. Itu saya dijewer sama dia. Begitu sallallahu Allah Muhammad, begitu selesai dijewer. Saya di kuping kanan, saudara saya di kuping kiri. Anak siapa sih? Besok-besok jangan begitu ya, Bu. Saya trauma semenjak itu, nggak pernah lagi nginjak itu masjid. Sampai kapan? Sampai saya kuliah, nggak pernah saya nginjak itu masjid. Saya lebih milih masjid yang lebih jauh. Terkenang tuh trauma masa lalu, dijewer sama yang namanya Pak Sarhili. Bahkan begitu dia udah meninggal tuh, dia orang udah nggak ada, tetap saya nggak berani ke musola itu, ke masjid itu. Sampai ke bawah-bawah tuh trauma anak kecil begitu tuh. Begitu sampai dewasa, barulah, wah udah yang dekat-dekat aja itu yang masa lalu. Ini buat pembelajaran buat kita semua. Ternyata anak-anak itu memendam trauma. Jangan galak-galak sama anak, apalagi pengurus masjid. Biarin dia main, biarin dia berisik. Kasih tahu dengan cara yang baik-baik. Noh, ada yang lagi main di situ tuh berisik, dia lari-lari. Biarin aja. Namanya juga anak-anak. Bikin dia terikat hatinya sama masjid, bikin dia betah sama masjid. Nanti kita akan mempersiapkan dia untuk sebagai regenerasi, menghidupkan masjid. Terus generasi demi generasi, jangan sampai kosong, jangan sampai anak trauma datang ke masjid, jangan sampai anak nggak mau main di masjid. Insya Allah. Kode, ya. Oh, alhamdulillah, saudara saya udah ngerti kode. Saya bangun, selesai dia. Tadi bahas anak kecil. Nah, kadang-kadang bapak-bapak suka protes, Pak Ustadz, kalau anak kecil berisik, begitu imam waladhdallin, suara amin yang paling kencang suara siapa? Waduh, ntar nih terawih nih, anak-anak pasti pada lomba napas paling panjang, suara paling kencang. Waladhdallin, wah gitu lah. Bener nggak? Ada nggak di sini kayak gitu? Nah, sama di rumah saya Bu, ada yang lebih bandel. Ini kalau sholat Jumat masjid Pak, masjid kita ada 2 lantai, tapi dari atas bisa lihat ke bawah gitu. Lagi sholat Jumat, imam waladhdallin
waladhdallin. Sebelum jamaahnya semua amin, ada bocah teriak waladhdallin. Dari atas dia teriak, semua bilang amin. Kan jamaah emang waktunya ngomong amin ya, amin. Dia teriak lagi, ya betul. Namanya juga anak-anak ya Bu ya, Bu. Masya Allah. Jadi demikian dari kisah-kisah Isra wal Mi'raj, diulang-ulang tiap tahun. Saya yakin bapak-bapak udah hafal kisahnya, ibu-ibu udah paham alurnya. Kisah Isra wal Mi'raj diulang-ulang. Untuk apa? Untuk kita semakin mengingat keadaan peristiwa Isra wal Mi'raj ketika itu, dan punya keimanan layaknya imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, percaya sami'na wa ata'na, beriman kepada apa yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah pakai mikir-mikir, ya kita percaya ada kejadian Isra wal Mi'raj, itulah tanda iman seorang muslimin. Alhamdulillah. Bu, saya sebelum kita tutup, saya ada satu kisah, boleh nggak saya cerita? Ini saya mau kisah hikayat nih Pak ya. Hikayatnya ada 2 ekor kerbau, ada 2 ekor kebo anak sama kebo emaknya sama anaknya nih, 2 ekor nih. Satu ketika anaknya ini masih kecil, masih nyusuk Bu. Ini anak masih nyusuk. Begitu ini anak sedang menyusu, dia terkaget sampai berhenti nyusuknya karena mendengar sesuatu yang dia belum pernah dengar sebelumnya. Dia kaget, suaranya mengagetkan. Bagaimana suaranya? Lagi asik nyusuk Bu, dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid musola pakai pengeras suara. Ini anak kebo kaget, dia berhenti nyusuknya. Dia bilang sama emaknya, "Mak, ada apa tuh Pak? Suaranya kencang banget. Ini ada apa Mak? Ada apa?" Emaknya menenangkan anaknya, "Tenang anakku, tenang. Itu bukan apa-apa, itu cuman azan." Azan itu apa Mak? Kok kenceng banget? Kok harus terdengar ke semua penjuru? Azan itu buat manggil manusia. Kita nggak dipanggil Mak. Enggak. Yang dipanggil Mak cuman manusia. Kita nggak dipanggil karena kita kerbau. Oh begitu Mak? Ini aman nggak nih? Aman. Ya udah, boleh nyusul lagi Pak? Boleh nyusul lagi itu anak. Bu, ibu-ibu protes Pak, Ustadz kok cerita kebo bisa ngomong? Namanya juga hikayat Ibu. Kalau lagi hikayat terserah gua mau cerita apa kek, tapi kalau hikayat pasti ada hikmah di belakangnya. Dengerin dulu ceritanya, nanti ambil hikmah di belakang. Setuju Bu? Lanjut nggak nih? Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai ke bawah nyusuk katanya. Singkat cerita, ini anak nyusuk lagi. Dia bilang sama emaknya, "Mak, amannya aman, nyusuk lagi ini anak." Lah ketawa ibu-ibu. Lah begitu ini anak nyusuk, matanya ngelihat kanan, ngelihat kiri. Dia berhenti lagi dari nyusuknya. Kenapa? Dia lihat ada ramai orang-orang jalan bergegas menuju ke satu tempat. Ini anak nanya lagi sama emaknya, Mak, itu ada apa itu rame-rame Mak? Ada apa itu rame-rame Mak? Ayo kita ikutan Mak. Enggak, tenang anakku. Maknya menenangkan lagi. Itulah yang namanya manusia. Kenapa Mak? Kok rame-rame mereka Mak? Itu kan tadi dipanggil sama azan. Emang pada mau kemana Mak? Mereka begitu dipanggil azan rame-rame ke masjid. Oh gitu ya Mak ya. Kita nggak ikut ke masjid Mak, kita nggak ikut ke masjid. Enggak, yang ke masjid mah cuman manusia. Kita nggak ke masjid karena kita, wah, mak udah paham kayaknya Pak. Mak udah mulai paham nih. Ini anak bilang, enak juga jadi kebo ya Mak ya. Azan nggak dipanggil, ke masjid nggak perlu, enak jadi kebo ya Mak ya. Iya Nak. Ini anak melihat tuh yang namanya bapak-bapak pakai peci, pakai sarung, baju koko, jalan ke satu tempat.
ibu-ibu bawa mukena sejadah, anak-anak bercanda di belakang pegang sarung, jalan ke satu tempat. Rupa-rupanya itu manusia pada mau ke masjid. Akhirnya ini anak, mak nyusuk lagi boleh? Boleh, nyusuk lagi ini anak. Nenek-nenek sebelah sono ketawanya girang. Kalau ngomongin nyusuk, Masya Allah, bu, ini anak mendengar suara lagi, tapi dia nggak kaget. Suaranya bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Suara apa itu? Qomat. Ini anak nanya lagi sama emaknya, mak, kalau ini suara apa? Emaknya menjelaskan, ini namanya qomat. Beda mak sama yang tadi ya. Kalau yang tadi ngagetin, kalau yang ini mah nggak terlalu bikin kaget. Iya beda. Kalau azan tadi emang buat manggil manusia. Ini anak ngomong, loh terus kalau qomat emang fungsinya buat apa? Maknya menjelaskan, kalau qomat kan tadi azan, manusia dipanggil, manusia jalan ke masjid. Setelah manusia siap di masjid, barulah qomat. Tandanya manusia sudah siap untuk menjalankan perintah Allah. Ini anak nanya, oh perintah Allah apa mak namanya? Sholat. Kita nggak ikut sholat mak, enggak. Yang sholat mak cuma manusia. Kita nggak sholat karena kita pintar. Ibu-ibu udah paham maksudnya? Paham maksudnya? Manusia dipanggil azan, keboh nggak dipanggil. Manusia ke masjid, keboh nggak ke masjid. Manusia sholat, keboh nggak sholat. Berarti kalau ada orang yang nggak sholat sama dengan pinter pak. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Tapi pulang dari sini mohon maaf ibu ya, kalau melihat tetangga nggak sholat jangan langsung diteriakin keboh. Jangan ibu ya. Ini khusus kita aja. Jadi ibu waspada. Kalau ibu lihat suami ibu di rumah nggak sholat, berarti nanti malam ibu tidur sama bapak-bapak waspada. Kalau melihat ibu-ibu udah nggak datang bulan, dia nggak sholat, berarti nanti malam bapak-bapak tidur melukir makan datu keboh. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak nggak diajarin sholat, anaknya nggak demen sholat, berarti ibu sama bapak lagi miara anak. Nah loh, bu, ada Pak RT. Pak RT kita nggak sholat, berarti RT-nya ibu yang ngomong ya. Mohon maaf Pak RT, bukan RT kita. RT kita mah luar biasa, datang ke masjid nemenin Isra wa Mi'raj. Alhamdulillah. Ada Pak RW, RW nggak sholat berarti RW. Mohon maaf Pak RW, bukan RW sini ya bu ya. RW kita mah rajin sholatnya. Ada lurah nggak sholat berarti lurah. Ada wali kota nggak sholat berarti wali kota. Ada polisi nggak sholat berarti polisi. Ada abri nggak sholat berarti abri. Presiden nggak sholat berarti presiden. Ustadz nggak sholat berarti ustadz. Nih ibu-ibu sentimen nih pak. Ini sentimen nih. Giliran saya nanya kenceng tadi pak, lurah tak sholat, ibu-ibu jawabnya pelan. Oh, presiden nggak sholat, jawabnya pelan. Oh, begitu saya nanya pelan, Ustadz nggak sholat, ibu-ibu keboh. Sentimen. Sengaja saya sebut semua pak, biar adil. Ntar pulang dipanggil sama Intel, Pak Ustadz bilang polisi keboh. Tunggu dulu, saya juga bilang Ustadz nggak sholat keboh. Biar adil semuanya ibu ya. Yang bilang orang tidak sholat sama dengan keboh bukan Ustadz kembar, bukan. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall.
Disebutkan kalau manusia diberikan hati tapi dia tidak mau memahami ayat-ayat Allah, diberikan mata penglihatan tapi tidak mau melihat kebesaran Allah, diberikan pendengaran dia tidak mau mendengarkan keesaan Allah, ulaika kal an'am, mereka sama seperti hewan ternak, balhum abul, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Kebun hewan ternak bukan. Berarti yang bilang orang nggak sholat kebun itu ayam. Na'udzubillahi min. Mau jadi kebo? Mau jadi kebo? Mau punya suami kebo? Bapak mau punya istri kebo? Mau anak-anak kita jadi kebo? Jaga sholat kita, insya. Momentum Isra wal Mi'raj adalah momentum yang paling tepat untuk kita sama-sama terus menjaga sholat kita, insya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita himpun segala niat, segala munajat, segala doa, cita-cita dan harapan. Baca suratul Fatihah, bacanya yang kencang biar dicatat sama malaikat. Mudah-mudahan yang ibu niatkan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang Bapak harapkan diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap urusan dunia kita dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dibahagiain di dunia sampai hidup bahagia di akhirat. Ala hadihimiyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah maqbulah wa ila hadati Rasulillah. Al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, nanti jangan bubar dulu, nanti akan ada guru kita yang akan menutup dengan doa. Kita ikuti sampai dengan selesai, mudah-mudahan dapat barokahnya. Karena kesempurnaan majelis itu ada di penghujung doa penutup. Bu, ini Allah selalu menugaskan para malaikatnya untuk memutari dunia, mengelilingi bumi. Ngapain? Nyari taman-taman surga. Ada di mana taman surga? Di mana ada perkumpulan menyebut keagungan Allah, menyebut keesaan Allah, majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat. Ditugasin sama Allah malaikat untuk mampir ke tempat-tempat itu. Ngapain? Mengambil setiap doa-doa untuk dibawa ke Allah dan dikabulkan. Amin. Mengambil semua dosa-dosa dibawa ke Allah untuk diampunkan. Amin. Jadi itu dosa-dosa itu dibawa tuh. Sebelum dibawa ke Allah dilempar ke lautan. Lautan nolak. Keberatan sama dosa manusia. Dilempar lagi ke gunung. Gunung gak kuat. Akhirnya dilempar kemana itu dosa? Dilempar ke orang yang pulang duluan sebelum doa penutup. Kita ancam duluan. Tapi kalau nggak ada yang pulang duluan sampai doa penutup selesai, itu doa dibawa sama malaikat, dibawa ke Allah untuk diampunkan, diganti sama pahala sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Tadi dulu tuh ada ibu-ibu. Iya Bu, boleh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Ma. Iya, silahkan. Saya mengurus kedua orang tua, bapak tua setahun pakai MS. Bayangin Pak Ustaz, saya tidak kebangun karena beliau hanya keluar, tapi nggak mau dipasang di roda. Alhamdulillah saya cuma kurang vitamin D kurang semua. Di saat mama tahun ini bapak tua 2023, kamu mengulangi dosa mama. Sakit apa? Ternyata luar biasa Pak Ustaz. Mana ada liver itu dikasih 3 bulan. Saat mama meninggal selalu dari hari Jumat. Kan aku bilang, ya Allah, jika engkau mau mengambil bapak mertua, ambillah hari Jumat. Ternyata beliau dengar setelah itu sholat Jumat. Nah, kedua, mama juga dimudahkan. Sakaratul maut dimakan aku Pak Ustaz. Masya Allah.
tadi aku nggak sanggup yang masuk Islam harus ada dua agama. Itu mama masih sanggup sampai sore beliau sudah di sini, hanya Allah. Aku bingung, pasti mama meninggal di hati ini. Tapi sekarang kan harus pakai surat dokter. Ya. Karena kemarin kita berdebat, yang bapak nggak pakai, akhirnya PRT kita, Pak, yang maju, akhirnya dimaafkan. Karena memang nggak sakit apa-apa, ya udah. Nah sekarang kan aku nggak sanggup Pak Ustadz. Ya. Ya. Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya, suara aku dirubah semua Ustadz. Dan aku waktu di rumah sakit itu apa yang diperlihatkan Pak Ustadz? Kabar, Masya Allah. Kedua, kirain aku Allah yang Pak Ustadz. Aku nanya lagi guru, bukan ibu kan Allah. Allah itu nanti dia di malaikat di akhirat. Mungkin itu pesan malaikat. Ternyata Nabi Muhammad tinggi besar jubah putih. Masya Allah. Iya, kita doakan ibu-ibu. Kita mendengar daripada kisah. Ya. Apakah aku masuk orang-orang pilihan, orang-orang soleh? Ya, baik. Mama masuk surga. Amin, insya Allah. Ya, baik. Siap. Baik, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah fungsinya kita berhusnudzon, berbaik sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala yang beliau ceritakan. Mudah-mudahan menjadi isyarat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tanda halamatul khair, husnul khatimah. Yang kita semua juga kepengen, mudah-mudahan semuanya meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan mengenai orang pilihan, ya semua yang duduk mengaji, semua yang sholat dijaga, semua adalah orang-orang pilihan. Dan semuanya yang mengalami keajaiban-keajaiban, semua berarti dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk mengambil setiap hikmah yang ada di belakangnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya jawaban yang singkat. Insya Allah kita semua pulang dapat manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari media YouTube Masjid Al Istiqomah. Saya akan mewawancari salah satu pengunjung ataupun jamaah yang menghadiri kegiatan PHBI atau peringatan Hari Besar Agama Islam, yaitu Isra wal Miraj 25 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Januari tahun 2025. Untuk perkenalkan, saya ingin mewawancari sedikit untuk pesan-pesannya kepada Bapak Jainal. Oke, Bapak Jainal, saya dari media Al Istiqomah ingin bertanya kesan-pesan Bapak Jainal sebagai ingin Anda sampaikan untuk acara Isra Miraj di Masjid Al Istiqomah ini. Silakan. Ya, saya ucapkan alhamdulillah ya dengan ada acaranya ini semua bisa istiqomah aja kita semua ya. Acara ini emang cukup gimana ya, meriah gitu. Ya alhamdulillahnya semuanya kita bersyukur ya dalam acara Isra Miraj ini untuk kedepannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.